Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170. Dan pada kesempatan kali ini saya akan eh, menunjukkan bagaimana untuk membuat big O notation dari program dan juga grafiknya menggunakan bahasa C++ dan juga Python. Di sini pertama-tama eh, dapat kita ketahui terlebih dahulu bahwa eh, tentang Big O notation ini dan bagaimana cara memvisualisasikannya itu. Jadi pertama-tama Big O notation ini adalah cara untuk mengukur seberapa cepat atau lambat algoritma eh, untuk berjalan berdasarkan ukuran input yang biasanya dilambangkan dengan n. Dan di mana semakin besar nilai n, maka kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan waktu eksekusi algoritma tersebut. Nah, sebagai contoh, eh, nah di sini ada f n sama dengan n eh, kuadrat seperti ini. Nah, di sini artinya jika input bertambah dua kali, maka waktu eksekusi bisa menjadi empat kali lebih besar. Oke, nah di sini akan masuk ke dari jenis-jenis kompleksitas, yang dimana pada program ini saya membandingkan beberapa jenis kompleksitas, yaitu dari ini ada O1 yang dimana O1 ini adalah waktu tetap atau dia konstan atau sama dengan satu. Nah, ada O log n juga yang dimana ini adalah dia bertambah tapi sangat lambat. Nah, dari ada ON juga yang dimana ini linear dan juga ada N log N yang dimana ini merupakan kombinasi dan juga ada N kuadrat yang dimana ini adalah dari kuadrat eh, notasinya, kompleksitasnya, dan ada O2N yaitu eksponensial dan juga faktorial di sini. Nah, jadi pada program C++ ini saya gunakan untuk menghitung nilai dari masing-masing fungsi tersebut, lalu menyimpannya ke dalam file CSV. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya. Di sini menggunakan program yang bernama main CPP, yang di mana di sini sudah terdapat baris bloknya dan di sini penjelasannya ada terdapat di awal, yaitu dari eh, pemanggilan library, ada IOStream untuk input dan output, ada FStream yang dimana untuk eh, baca dan menulis file dalam format CSV, dan juga ada library CMath untuk fungsi-fungsi matematika seperti logaritma dan juga POW. Dan sini ada using namespace std untuk supaya tidak perlu mengulang eh, STD di setiap saat, ya seperti itu. Nah, di sini ada long long faktorial di mana ini adalah deklarasi dari fungsi untuk menghitung faktorial, dan di dalamnya terdapat variabel penyimpan hasilnya yaitu long long result sama dengan satu, dan ada looping yang dimana ini adalah loop dari satu sampai n dan akan mengkalikan nilai n. Di sini result akan mengalihkan nilai n dan akan return resultnya atau mengembalikan hasil faktorialnya. Dan di sini ada integer main yang dimana ini
permulaan dari baris kodenya, dari programnya untuk yang dimana di dalamnya ada offstream file dengan nama output CSV. Ini berfungsi untuk membuka file untuk kita tulis di dalamnya atau file CSV-nya. Dan di sini namanya adalah output.csv. Nah, di sini ada file n, 01 o o1 o log n dan seterusnya sampai akhir. Ini untuk menulis header dari kolom. Dan di sini terdapat loop dari nilai input yaitu dari 1 sampai 10 dan juga ada double O1 sama dengan 1 ini mana O1 ini selalu 1 dan ini akan menghitung log basis 2, ini menghitung linear dan di sini ada n kuadrat, ada 2 pangkat n, POW dan juga faktorial. Lalu di sini ada file n O1 dan lain-lain ini berfungsi untuk menulis data dari semuanya ke CSV. Dan di sini ada file close untuk menutup file, dan menyimpannya. Dan ketika berhasil akan dihasilkan, akan dikeluarkan kalimat data berhasil disimpan ke output.csv dan ada n line. Lalu return 0 atau 0 untuk eh, menandakan bahwa program selesai. Lalu selanjutnya di sini sebelum kita masuk ke bagian bagian Python, di sini harus dijalankan dulu dari main.cpp-nya untuk membuat file output.csv-nya. Nah, sebelum masuk ke Python, kita harus menjalankan itu, yang dimana kita menggunakan kode yang berikut ini. G++ main.cpp strip O main, lalu di enter dan juga titik garis miring main yang dimana akan menjalankan programnya. Lalu ketika program selesai akan mengoutput data berhasil disimpan ke output.csv. Oke. Nah, selesai. Ketika selesai akan program akan otomatis membuat file output.csv baru yang isinya sebagai berikut ini, yaitu hasil dari perhitungan matematika ini dan juga ketika selesai maka kita bisa masuk ke bagian Python untuk visualisasi atau representasi dari grafiknya. Nah, sebelum masuk kita harus menginstal terlebih dahulu requirement-nya. Kita gunakan Python atau pip install di terminal di VS Code. Nah, saya menggunakan VS Code, pip install matplotlib dan juga pandas. Ini mana ini untuk CSV dan juga ini untuk eh, grafiknya. Dan ketika semua sudah di-download dan selesai, maka kita bisa menjalankan program dengan menjalankan Python plot.python. Nah, di sini eh, sudah saya buat juga untuk program Python-nya dan lebih simpel di sini menggunakan library yang sudah kita install tadi yaitu pandas dan juga matplotlib yang di mana sini kita panggil dengan import. Lalu eh, ada data pandas read CSV dan nama filenya yang mana ini membaca file dari CSV kita. Lalu di sini membuat area grafiknya, di sini membuat plot eh, notasi O-nya dan ini semua baris plotnya sama konsepnya dan juga yang ini adalah eh, sumbu Y-nya yang oh bukan, ini gunanya untuk membatasi grafik agar eh, tidak rusak karena angka yang besar.
Lalu ada label X, di sini sumbu X. Lalu ada label Y, label sumbu Y. Lalu ini ada judul grafiknya, Big O Notation Comparison. Ada legend, ada grid untuk garis bantunya. Lalu PLT Show untuk menampilkan grafik. Lalu kita jalankan plotnya, program plotnya dengan Python plot.py. Nah, ketika berhasil dijalankan, dia akan memunculkan ini. Dia akan memunculkan grafik ini, yaitu Big O Notation Comparison. Nah, ini merupakan grafik hasil dari representasi menggunakan Python yang membaca file CSV yang sudah dibuat oleh program C++ tadi. Nah, di sini jadi ada grafik yang dihasilkan dan dapat dilihat ada beberapa garis sesuai dengan notasi O yang sudah kita buat tadi. Nah, pada grafik yang dihasilkan dapat dilihat di sini. Di sini terdapat beberapa garis yang dimana sini ada garis birunya yang dimana O1 ini sesuai dengan yang tadi yaitu konstan atau sama dengan satu, maka dia datar dan tidak berubah. Dan ketika yang warna oranye ini adalah O log N, ini dia naik sangat-sangat pelan tapi tidak konstan. Dan di sini ada ON, dia naik eh, dengan garis yang lumayan lurus. Lalu ada ON log N, dia eh, naik lumayan semakin curam lah. Dan di sini ada garis ungu yaitu ON kuadrat, di mana ini garisnya semakin curam ke atas dan ada O2N garis berwarna coklat. Ini menandakan naik sangat cepat dan ON terakhir ini dia paling cepat untuk meningkat. Nah, di sini dapat disimpulkan ini menunjukkan bahwa eh, algoritma dengan kompleksitas besar itu akan sangat lambat jika inputnya besar. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, Big O Notation ini membantu kita untuk memilih algoritma yang efisien dan agar program yang kita buat itu dapat berjalan lebih cepat gitu. Oke, dan mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.